Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, kembali lagi bersama Ibu Yayu di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 4 dengan materi bertukar dan membayar. Pasti sering kalian lakukan sehari-hari kan? Yuk kita belajar sama-sama. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas dalam materi sekarang adalah memahami apa itu barter, uang, dan cara untuk menabung. Baik anak-anak hebat, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai barter. Apa itu barter? Secara sederhana, barter adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang lain tanpa menggunakan uang. Bayangkan zaman dulu belum ada uang kertas atau koin seperti sekarang. Jika kamu menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, kamu harus menukarnya dengan sesuatu yang kamu miliki. Contoh barter dalam kehidupan yang pertama, contoh di sekolah. Yaitu Sherly membawa bekal ayam goreng tapi dia ingin makan mie goreng, Rudy membawa bekal mie goreng tapi dia ingin makan ayam. Akhirnya Sherly dan Rudy sepakat bertukar lauk, inilah yang disebut dengan barter. Contoh yang kedua, contoh zaman dulu. Seorang nelayan punya banyak ikan tapi dia butuh nasi. Dia pergi ke petani yang menghasilkan beras untuk menukarkan ikannya dengan beras hasil panen petani tersebut. Sedangkan contoh yang ketiga adalah contoh barang. Menukar domba dengan karung gandum atau menukar kulit hewan dengan senjata tajam. Sejarah singkat mengenai barter dimulai dari yang pertama adalah zaman manusia purba. Dulu manusia hidup berpindah-pindah dan memenuhi kebutuhan sendiri dengan cara berburu dan juga meramu. Yang kedua, kebutuhan bertambah. Lama-kelamaan ternyata manusia sadar mereka tidak bisa menghasilkan semua barang sendiri. Ada yang pandai membuat baju, ada yang pintar berburu. Dan yang ketiga, perkembangan yang ketiga adalah mulai bertukar. Karena saling membutuhkan, mereka mulai bertukar. Contohnya di sini adalah aku beri baju kulit ini dan kamu beri aku daging rusa, kata si pembuat baju kepada pemburu. Dan yang keempat, masalah muncul. Masalah muncul di sini itu adalah dimulai dari barter mulai ditinggalkan karena dirasa repot. Bayangkan kalau kalian mau menukar sapi dengan beras, tapi penjual beras tidak mau sapi, susah kan? Karena itulah manusia menciptakan uang. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kekurangan dan kelebihan barter. Kelebihan dari barter adalah yang pertama tidak memerlukan uang, yang kedua bisa langsung ditukar. Sedangkan kekurangannya yang pertama harus mencari orang yang butuh barang kita, dan yang kedua susah tukar kalau barangnya terlalu besar. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam barter. Di antaranya yang pertama, apabila kita melakukan yang namanya barter, harus suka sama suka. Barter hanya bisa terjadi jika kedua orang sama-sama menginginkan barang yang memiliki satu sama lain. Dan yang kedua, tidak ada uang. Transaksi terjadi secara murni antara barang ataupun jasa. Yang ketiga, sulit menentukan nilai. Ini adalah kelemahan barter. Misalnya, apakah adil menukar satu ekor kambing dengan satu karung beras? Dulu hal ini sering membuat bingung. Dan yang terakhir adalah repot dibawa. Kalau alat tukarnya besar, seperti halnya hewan ternak, membawa ke pasar sangatlah berat dan juga merepotkan. Baik anak-anak pintar, selanjutnya materi mengenai sejarah uang. Mengenai sejarah uang, sebelum ada uang, kira-kira bagaimana yang terjadi? Awalnya, manusia menggunakan sistem barter, yaitu tukar-menukar barang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Tapi, ini terlalu repot. Mengapa uang diciptakan? Dalam barter, nilai barang sulit disepakati. Sedangkan, dalam barter juga susah dibawa dan tidak tahan lama, contohnya seperti hewan ternak.
Bentuk uang pertama atau disebut juga dengan uang barang dimulai dari contoh yang pertama adalah contoh barang seperti garam. Garam terjadi di wilayah Romawi kuno, tepatnya di negara Afrika. Kelebihannya adalah penting untuk kehidupan, sedangkan kekurangannya mudah rusak oleh air. Dan yang kedua, contoh barang yang kedua adalah kerang atau cangkang. Ini berada di wilayah Asia, Afrika, dan juga Oseania. Kelebihannya terlihat lebih indah, mudah dibawa, sedangkan kekurangannya mudah pecah atau palsu. Contoh barang yang ketiga adalah hewan ternak. Hewan ternak di sini contohnya seperti sapi ataupun kambing. Terjadi di wilayah banyak peradaban kuno. Kelebihannya adalah bernilai tinggi, sedangkan kekurangannya repot untuk dibawa dan juga dirawat. Dan bentuk uang yang terakhir adalah logam. Di antaranya di sini ada emas dan juga perak. Terjadi di wilayah Mesopotamia, yaitu berada di negara Mesir. Kelebihannya tahan lama, bisa dipecah, sedangkan kekurangannya berat dan perlu ditimbang. Perjalanan waktu uang dimulai dari zaman batu, yaitu dilakukan dengan cara barter. Kemudian zaman kuno, yaitu disebut dengan uang barang. Dan abad ke-7 sebelum Masehi, koin logam pertama. Dan selanjutnya abad ke-7 Masehi, ada uang kertas pertama yang terjadi di Tiongkok. Dan selanjutnya di zaman modern, yaitu uang kertas, koin, dan juga digital. Poin penting yang harus kalian ingat bahwasanya yang pertama, uang dibuat untuk memudahkan pertukaran. Dan yang kedua, bentuk uang terus berubah dari barang ke digital, tapi fungsinya masih tetap sama. Baik anak-anak, kira-kira apa kekurangan dan juga kelebihan uang? Kelebihan dari uang yang pertama adalah mudah dipakai belanja, dan yang kedua bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan kekurangannya bisa hilang, bahkan harus dijaga dengan sangat baik. Perbedaan antara barter dan juga uang, barter merupakan alat tukar-menukar barang atau jasa secara langsung, tetapi kebutuhannya harus saling cocok. Sedangkan kalau uang merupakan alat tukar resmi, tidak perlu saling cocok, cukup pakai uang. Menulis nilai uang. Poin penting yang harus kalian ingat mengenai menulis nilai uang yaitu yang pertama, ditulis dengan huruf kapital hanya pada huruf awalnya saja. Yang kedua, tidak diikuti tanda titik. Yang ketiga, ditulis tanpa adanya spasi pemisah antara satuan mata uang dengan nominalnya. Dan yang keempat, tanda titik digunakan jika nominal yang mengikuti satuan mata uang rupiah adalah ribuan, jutaan, hingga miliaran dan juga triliunan. Di sana Ibu sudah memberikan contoh mengenai cara menulis nilai uang. Silahkan kalian perhatikan ya. Baik anak-anak hebat, kalau berbicara mengenai uang, biasanya tidak lepas dari menabung. Menabung merupakan menyimpan uang atau tindakan menyisihkan sebagian penghasilan untuk disimpan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Cara menabung bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, siapkan celengan. Yang kedua, sisihkan uang saku. Dan yang ketiga, masukkan ke dalam celengan. Itu yang bisa kalian lakukan untuk menabung dengan cara yang sangat sederhana. Kebiasaan baik yang harus kita lakukan diantaranya, biasakan menabung sejak kecil, belanja sesuai kebutuhan,
dan pahami cara menggunakan uang dengan bijak. Anak-anak pintar, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas bersama yaitu barter adalah cara bertukar barang tanpa uang, sedangkan membayar harus dengan menggunakan uang. Barter pernah digunakan zaman dulu, tetapi sekarang uang lebih sering dipakai karena lebih mudah dan juga lebih praktis. Keduanya sama-sama membantu kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak, terima kasih mau belajar bersama hari ini. Kalau memang video ini membantu kalian, silahkan like, subscribe, dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.